Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Anak-anakku, sekarang kita lanjutkan kembali dengan hafalan surat Al-Adiyat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naqa'a, fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud, wa innahu ala zalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, nah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita kembali ya. Kita buka buku paket tema 2B-nya halaman 105. Nah, di sini ada percakapan antara Bu Guru, Rina, Adi dan teman-teman ya. Kata Bu Guru, kalian dengarkan ya. Anak-anak, bergantian saat turun dari bis, jangan saling mendorong. Kita akan berkeliling mengamati hewan. Kata si Rina, Bu Guru, Rina takut. Tidak apa-apa Rina, semua hewan dikurung dalam kandang. Kata Adi, Bu, bolehkah kami memberi makan hewan? Kata Bu Guru, kita tidak boleh memberi makan hewan di kebun binatang. Kita tidak tahu makanan yang tepat dan aman untuk hewan. Kata siswa, kata teman-teman semua, baik Bu. Setelah beberapa lama melihat-lihat hewan, Adi dan teman-teman beristirahat. Mereka makan siang bersama. Kata Bu Guru, kita beristirahat dulu ya, ayo makan bekal kalian. Kata Rina, Bu Guru, Rina sudah selesai makan. Rina akan merapikan sampah bekas makanan. Kata Bu Guru, bagus sekali Rina. Anak-anak jangan lupa merapikan sisa makanan ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, di sini kalian lengkapi kalimat di bawah ini dengan kata-kata sesuai dengan percakapan di atas. Contohnya nomor 1, Rina titik-titik saat melihat hewan. Rina ngapain melihat hewan? Takut ya. Nah, nomor 2, 3, 4, dan 5 kalian isi sesuai dengan teks percakapan di atas. Oke ya, kalian bisa ya. Selanjutnya kita buka halaman 106. Nah, di 106 ini ada gambar cabai yang pertama ya. Ciri-cirinya apa nih cabai? Cabai ini ciri-cirinya berwarna merah ya. Terus apa lagi? Rasanya pedas, bisa dibuat sambal. Itu ciri-ciri dari cabai ya. Sekarang ada lagi jeruk nipis. Bentukku bulat. Aku rasanya asam. Aku biasa digunakan untuk tambahan dalam membuat soto. Apa? Jeruk nipis ya. Ini lihat yang bawah. Nah, yang bawah ini adalah tentang suasana ketika berada di museum. Ya, kalian pernah ke museum? Nah, museum ini adalah tempat peninggalan sejarah ya. Ada peraturan yang sama ketika di tempat umum dan di rumah. Misalnya menjaga kebersihan. Selain itu, membuang sampah di tempat sampah. Lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang sehat. Di rumah, kamu diajarkan untuk menghormati orang tua dan kakak.
Sikap menaati peraturan akan menciptakan suasana yang tertib dan nyaman. Jadi kita harus mematuhi peraturan ya dimanapun kita berada, baik di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, dimanapun kita harus mematuhi peraturan. Sampai di tempat wisata dan tempat umum pun kita harus mematuhi peraturan. Nah, contohnya yang ini. Nah, ini ketika belajar, ketika bermain ya. Ketika bermain di taman bermain, ketika istirahat, buang sampahnya di tempat sampah. Atau ini, ketika sedang ada ujian. Ketika sedang ada ujian, ketika sedang ada ulangan, kalian tidak boleh berisik. Harap tenang. Nah, selanjutnya kita buka halaman 108. Nomor 1. Nah, di sini tebaklah nama benda berikut. Aku benda padat, aku berbentuk bulat, aku biasanya digunakan untuk bermain, aku bening. Itu namanya apa? Kalian tulis. Yang sebelahnya, aku salah satu alat transportasi, aku bisa terbang, aku memiliki sayap, pengemudiku disebut pilot. Itu namanya apa? Oke ya. Selanjutnya yang nomor 2. Di sini ada suasana ketika di pantai. Nah, peraturan apa saja yang ada di tempat tersebut? Nah, di situ ada tulisannya. Apa nih? Dilarang berenang, ya. Nah, mengapa aturan tersebut dibuat? Nah, bisa jadi takut terbawa oleh ombak. Bisa jadi juga ombaknya deras, ya. Membahayakan jiwa. Apa akibatnya jika aturan tersebut dilanggar? Akan membahayakan diri sendiri. Oke, yang nomor 3 tidak usah diisi karena itu PJOK. Selanjutnya kita buka halaman 109. Nah, di sini Nina dan teman-temannya sudah selesai berolahraga. Sekarang Nina dan teman-teman beristirahat. Mereka saling menceritakan pengalaman saat berkunjung ke agrowisata. Ayo bacalah cerita berikut. Nah, adikku bernama Adi. Ia pergi berwisata bersama teman-temannya ke kebun binatang. Di sana ia melihat hewan-hewan, ada gajah, buaya, kuda, burung, dan lain-lain. Ia makan bekal bersama teman-teman. Ia tidak lupa merapikan sampah sisa makanan. Ia merapikan sampah bersama teman-temannya. Di kebun binatang banyak sampah berserakan. Adi juga melakukan permainan meniru gerakan hewan. Adi dan teman-teman merasa senang. Nah, menurutku wisata ke kebun binatang sangat menyenangkan. Nah, ini adalah pengalaman Adi ketika jalan-jalan ke kebun binatang. Pasti kalian juga pernah ya jalan-jalan ke kebun binatang ya. Ada yang ke Ragunan, ada yang ke Taman Safari, ada yang ke Gembira Loka dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita buka halaman 110. Lain lagi dengan Nina. Nih, Nina pernah berkunjung ke taman bunga. Nah, siapa yang pernah ke taman bunga? Di kita adanya Taman Bunga Nusantara ya. Pada hari Minggu, Dina bersama ayah, ibu, dan adik pergi ke taman bunga. Di sana banyak sekali bunga dengan warna yang indah. Pada sebuah taman tertulis peraturan bagi pengunjung. Peraturan itu menyebutkan dilarang memetik bunga dan membuang sampah sembarangan. Ibu lalu memperingatkan Nina dan adik untuk menaati peraturan tersebut, sama seperti peraturan di rumah. Peraturan tersebut dibuat untuk menjaga keindahan taman. Taman akan menjadi kotor jika ada pengunjung yang merusak taman tersebut. Kamu tidak dapat menikmati keindahan bunga-bunga di taman. Nah, biasanya kalau kita pergi ke taman tidak boleh memetik buah ya, memetik bunga ya, karena kalau kita memetik salah satu bunga pasti nanti bunga tersebut akan mati ya. Makanya harus kita rawat dengan cara mematuhi peraturan yang ada di kebun bunga tersebut ya.
Lihat halaman 111. Nah, di halaman 111 ini tentang pembagian lagi ya. Tentang pembagian 3 angka. Jadi kalau ada pembagian 3 angka seperti ini, selesaikan dulu 2 angka di depannya, baru ketemu hasilnya dibagi dengan angka yang di sebelahnya. Kemarin sudah Bu Saadah jelaskan. Sekarang kita buka halaman 112. Nomor 1. Tuliskan ciri-ciri benda berikut. Nah, ini ada kapal, ada bis dan ada kereta api. Kalian sebutkan ciri-ciri dari bis ya. Bukan ditulis bis aja, bukan, ciri-cirinya yang disebutkan. Misalnya Ibu kasih contoh ya, bentuk aku adalah alat transportasi. Bentukku panjang. Bahan bakarku adalah solar ya atau bensin. Misalnya rodaku ada berapa, itu roda bis ada berapa. Nah kemudian aku bisa menumpang banyak orang. Aku biasanya mengantarkan penumpang ke antar provinsi. Nah itu ciri-ciri. Kalau kereta api ciri-cirinya apa, kalian sebutkan ya. Kemudian nomor 2, tuliskan akibat jika tidak menaati peraturan di tempat umum. Nah tadi sudah dijelaskan, keindahannya akan tidak nyaman ya, tidak akan nyaman kalau tempat umum ini kita langgar peraturannya. Nomor 3, Ibu membeli 36 buah donat. Donat tersebut dikemas dalam 3 kardus besar. 1 kardus besar memuat 2 kardus kecil. Setiap kardus kecil berisi 2 donat sama banyak. Berapa banyak donat dalam 1 kardus kecil? Nah, ini dibagi semua ya, seperti tadi. Nomor 4, ada 60 siswa yang mengunjungi museum. Siswa tersebut akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, dibagi dulu 60 bagi 4, 1 kelompok dibagi lagi menjadi 3, dibagi lagi 3. Setiap kelompok beranggotakan siswa sama banyak. Berapa banyak siswa dalam 1 kelompok kecil? Nah, bentuk pembagiannya 60 dibagi 4 dibagi 3. Oke, kalian selamat mengerjakan ya anak-anakku. Kalian harus tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Untuk pelajaran BTQ-nya kalian kirim voice note ya, voice note ke Bu Saadah Iqro 3. Kemarin sudah sampai halaman 22, sekarang lanjut ke halaman 23. Ya, halaman 23 cukup 3 baris saja. Dan kalian salin di buku tulis BTQ. Kalian harus tetap semangat dan jaga kesehatan selalu, apalagi sekarang sudah musim penghujan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.